Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Puji Rizka, BP 1910541013. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis korelasi dari mata kuliah Statistik Multivariat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang materi analisis korelasi. Pengertian korelasi. Korelasi merupakan salah satu teknik analisis dalam statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur dengan arah yang sama, disebut dengan korelasi positif, atau berlawanan yang disebut dengan korelasi negatif. Dalam matematika, korelasi merupakan ukuran dari seberapa dekat dua variabel berubah dalam hubungan satu sama lain. Sebagai contoh, kita bisa menggunakan tinggi badan dan usia siswa SD sebagai variabel dalam korelasi positif. Semakin tua usia siswa SD, maka tinggi badannya pun menjadi semakin tinggi. Hubungan ini disebut korelasi positif karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang sama, yakni dengan meningkatnya usia, maka tinggi badan pun ikut meningkat. Sementara itu, kita bisa menggunakan nilai dan tingkat ketidakhadiran siswa sebagai contoh dalam korelasi negatif. Semakin tinggi tingkat ketidakhadiran siswa di kelas, maka nilai yang diperolehnya cenderung semakin rendah. Hubungan ini disebut korelasi negatif, karena kedua variabel mengalami perubahan ke arah yang berlawanan, yakni dengan meningkatnya tingkat ketidakhadiran, maka nilai siswa justru menurun. Kedua variabel dibandingkan satu sama lain dalam korelasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Yang dimaksud dengan variabel independen adalah variabel yang perubahannya cenderung di luar kendali manusia. Sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dapat berubah sebagai akibat dari perubahan variabel independen. Hubungan ini dapat dicontohkan dengan ilustrasi pertumbuhan tanaman dengan variabel sinar matahari dan tinggi tanaman. Sinar matahari merupakan variabel independen karena intensitas cahaya yang dihasilkan oleh matahari tidak dapat diatur oleh manusia. Sedangkan tinggi tanaman merupakan variabel dependen karena perubahan tinggi tanaman dipengaruhi langsung oleh intensitas cahaya matahari sebagai variabel independen. Kemudian kita masuk pada macam-macam korelasi. Macam-macam korelasi terbagi menjadi 3, yaitu korelasi sederhana, korelasi parsial, dan korelasi ganda. Korelasi sederhana adalah suatu teknik statistik yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel dan juga untuk dapat mengetahui bentuk hubungan keduanya dengan hasil yang bersifat kuantitatif. Kekuatan hubungan antara dua variabel yang dimaksud adalah apakah hubungan tersebut erat, lemah, ataupun tidak erat. Sedangkan bentuk hubungannya adalah apakah bentuk korelasinya linier, positif, ataupun linier negatif. Di antara sekian banyak teknik-teknik pengukuran asosiasi, terdapat dua teknik korelasi yang sangat populer sampai sekarang, yaitu korelasi Pearson product moment dan korelasi Rang-Spearman. Di mana korelasi Pearson product moment adalah korelasi yang digunakan untuk data kontinu dan data diskrit.
Korelasi Pearson cocok digunakan untuk statistik parametrik. Ketika data berjumlah besar dan memiliki ukuran parameter seperti mean dan standar deviasi populasi. Sedangkan koefisien korelasi Range-Spearman adalah digunakan untuk data diskrit dan kontinu, namun untuk statistik non-parametrik, koefisien korelasi Range-Spearman lebih cocok untuk digunakan pada statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik adalah statistik yang digunakan ketika data tidak memiliki informasi parameter. Data tidak berdistribusi normal atau data diukur dalam bentuk ranking. Korelasi yang kedua yaitu korelasi parsial. Korelasi parsial adalah suatu metode pengukuran keeratan hubungan antara variabel bebas dan variabel tak bebas dengan mengontrol salah satu variabel bebas untuk melihat korelasi natural antara variabel yang tidak terkontrol. Analisis korelasi parsial melibatkan dua variabel. Satu buah variabel yang dianggap berpengaruh akan dikendalikan atau dibuat tetap. Contohnya, kita akan meneliti hubungan variabel X2 dan variabel bebas Y. Dengan X1 dikontrol. Di sini variabel yang dikontrol X1 dikeluarkan atau dibuat konstan, sehingga X2 aksen sama dengan X2 dikurang B2X1 ditambah A2, dan Y aksennya sama dengan Y dikurang dalam kurung B1 kali X1 tambah A1. Tetapi nilai A dan B didapatkan dengan menggunakan regresi linier. Setelah hasilnya diperoleh, kemudian dicari regresi X2 aksen dengan Y aksen di mana Y aksen sama dengan B3X2 Y aksen sama dengan B3X2 aksen ditambah A3. Korelasi yang didapatkan dan sejalan dengan model-model di atas dinamakan korelasi parsial X2 dan Y, sedangkan X1 dibuat konstan. Nilai korelasi berkisar antara 1 sampai -1. Nilai semakin mendekati 1 atau -1 berarti hubungan antara dua variabel semakin kuat. Sebaliknya, jika nilai mendekati 0, berarti hubungan antara dua variabel semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, X naik, maka Y naik. Sementara nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik, X naik, maka Y turun. Data yang digunakan dalam korelasi parsial biasanya memiliki skala interval atau rasio. Berikut adalah pedoman untuk memberikan interpretasi serta analisis bagi koefisien korelasi menurut Sugiono. 0,00 sampai 0,199 sama dengan sangat rendah. Dari 0,20 sampai 0,3999 sama dengan rendah. Dari 0,40 sampai 0,5999 sama dengan sedang. 0,60 sampai 0,799 sama dengan kuat. 0,80 sampai 1,000 sama dengan sangat kuat. Selanjutnya, korelasi ganda. Korelasi ganda adalah bentuk korelasi yang digunakan untuk melihat hubungan antara 3 atau lebih variabel, 2 atau lebih variabel independen, dan 1 variabel dependen. Korelasi ganda berkaitan dengan interkorelasi variabel-variabel independen sebagaimana korelasi mereka dengan variabel dependen. Korelasi ganda adalah suatu nilai yang memberikan kuatnya pengaruh atau hubungan dua variabel atau lebih secara bersama-sama dengan variabel lain. Korelasi ganda merupakan korelasi yang terdiri dari
2 atau lebih variabel bebas, di mana X1, X2 sampai seterusnya sampai yang X ke N, serta satu variabel yang terdekat yaitu Y. Apabila perumusan masalahnya terdiri dari 3 masalah, maka hubungan antara masing-masing variabel dilakukan dengan cara perhitungan korelasi sederhana. Korelasi ganda memiliki koefisien korelasi, yakni besar kecilnya hubungan antara dua variabel yang dinyatakan dalam bilangan. Koefisien korelasi disimbolkan dengan huruf R. Besarnya koefisien korelasi adalah antara -1, -1, 0, dan 1. Besarnya korelasi -1 adalah negatif sempurna, yakni terdapat hubungan di antara dua variabel atau lebih, namun arahnya terbalik. Positif 1 adalah korelasi yang positif sempurna, atau sangat kuat, yakni adanya sebuah hubungan di antara dua variabel atau lebih tersebut. Sedangkan koefisien korelasi 0 dianggap tidak terdapat hubungan antara dua variabel atau lebih yang diuji sehingga dapat dikatakan tidak ada hubungan sama sekali. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.